Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kali ini. Saya M. Fajrin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sesi ini, bareng asisten saya, Helmi Udayana, kita bakal langsung bedah tuntas pondasi hukum pidana kita. Kita bakal ngomongin teori pemidanaan dan gimana sih wajah sanksi di KUHP nasional kita yang baru itu. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh kalian pikirin sejenak. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya negara itu punya hak buat menjatuhkan penderitaan alias sanksi pidana keluarganya sendiri? Ini bukan sekedar pertanyaan hukum biasa loh, tapi pertanyaan filosofis yang benar-benar mendasar. Gini, pemidanaan itu kan pada hakikatnya penjatuhan derita ya, jadi pasti harus ada alasan atau dasar teoretis yang kuat banget di baliknya. Kalau nggak ada, wah tindakan negara bisa-bisa cuma jadi kezoliman institusional aja kan? Nah, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, di pembahasan kali ini kita bakal jalan-jalan menelusuri beberapa hal, mulai dari teori dasar pemidanaan, terus kita bahas teori absolut dan relatif, teori gabungan, jenis-jenis sanksi, sampai ke gimana sih penyesuaiannya di KUHP baru kita nanti, dan diakhiri dengan sedikit diskusi. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, teori dasar pemidanaan. Di sini kita bakal nyari tahu akar rasionalisasi dari sebuah hukuman. Kalau kita tarik mundur ke sejarah hukum pidana, perdebatan soal alasan kenapa orang dihukum itu sebenarnya bisa disederhanakan ke dalam dua pepatah Latin yang super terkenal. Di satu sisi, kita punya quia peccatum est. Intinya, orang dihukum semata-mata karena kejahatan itu udah dilakukan. Titik. Jadi fokusnya benar-benar ngelihat ke belakang, ke masa lalu. Nah, di sisi lain ada neh peccatur. Ini kebalikannya, orang dihukum supaya kejahatan yang sama nggak terulang lagi. Jadi visinya tuh jauh ke depan. Tarik-menarik dari dua kutub inilah yang nantinya ngelahirin teori-teori besar dalam pemidanaan. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas dua aliran utama yang lahir dari perdebatan tadi, teori absolut dan teori relatif. Perbedaan dua teori ini benar-benar kayak bumi dan langit. Di satu sisi ada teori absolut atau retributif yang digagas sama Immanuel Kant. Ini murni soal pembalasan. Ibaratnya mata ganti mata. Menurut Kant, pidana itu tuntutan mutlak. Nggak peduli hukuman itu bakal bawa manfaat buat sosial atau enggak, pokoknya kalau kamu salah, ya kamu wajib dihukum setimpal. Gitu aja. Nah, di sisi sebelahnya ada teori relatif atau utilitarian. Tokohnya seperti J. Andreas. Teori ini ngelihat hukuman itu sebagai alat buat ngelindungin masyarakat. Jadi hukuman dijatuhin karena ada tujuan praktisnya, yaitu buat pencegahan biar si pelaku kapok, dan masyarakat luas juga takut buat ngelakuin hal yang sama. Make sense kan? Masuk ke bagian ketiga, yaitu teori gabungan. Ini semacam jalan tengah buat nutupin kelemahan dari dua teori ekstrim yang barusan kita bahas. Gini, hukum modern itu akhirnya sadar kalau cuma pakai teori absolut aja atau relatif aja secara kaku, pasti ada bolongnya. Makanya, muncullah teori gabungan atau integratif ini. Tokoh-tokoh kayak Pellegrino Rossi dan Grotius ini ngegabungin dua kutub tadi. Menurut mereka, pidana itu dijatuhkan karena emang ada kejahatan, jadi unsur pembalasan moralnya tetap dapat. Tapi penderitaan yang dikasih nggak boleh asal-asalan atau lewat batas. Tetap harus ada visi buat memperbaiki kondisi sosial dan ngebina si pelaku. Jadi inti dari teori gabungan ini, pemidanaan yang ideal itu harus bisa menuhin rasa keadilan buat perbuatan di masa lalu, tapi sekaligus ngasih manfaat nyata buat perbaikan di masa depan. Oke, sekarang di bagian keempat, jenis-jenis sanksi pidana. Pertanyaannya, gimana sih teori-teori di atas awan tadi membumi ke dalam hukum positif kita? Nah, buat beda teknisnya, saya bakal serahin ke asisten saya, Helmi. Silakan, Helmi. Siap, terima kasih banyak Pak Fajrin. Halo semuanya, saya Helmi. Nah, buat mahamin jenis-jenis sanksi ini secara gampang dan sistematis, kita bakal pakai panduan dari literatur standar, salah satunya buku ajar hukum pidana karya Dr. H. Imran Rosyadi. Buku ini bagus banget karena merekam jejak arsitektur hukum kita dari masa ke masa. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya, yaitu dari KUHP lama kita yang merupakan warisan kolonial Belanda. Kalau kalian cek di pasal 10 KUHP lama, sanksi itu dibagi jadi dua kelompok utama. Pertama, pidana pokok. Ini urutannya dari yang paling berat sampai ringan. Ada pidana mati, penjara, kurungan, denda, sampai pidana tutupan. Terus yang kedua, ada pidana tambahan, kayak pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, sampai pengumuman putusan hakim. Kalau kita perhatiin, sistem lama ini kan fokus banget ya ke pencabutan kemerdekaan orang. Kelihatan banget kalau nuansa teori absolut atau pembalasan itu kental banget di sini. Nah, kita masuk ke bagian kelima, penyesuaian KUHP nasional baru. Ini bisa dibilang masa evolusi besar-besaran buat sistem pemidanaan kita. Angka 2023. Tahun ini benar-benar bakal dicetak tebal dalam buku sejarah hukum kita. Di tahun inilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional resmi disahkan.
Ini bukan cuma ganti buku ya, tapi sebuah momen besar di mana kita akhirnya benar-benar lepas dari bayang-bayang hukum kolonial yang udah nempel ratusan tahun. Yang bikin super menarik adalah kalau kita bedah langsung isi pasalnya, khususnya pasal 65 dan 66. Di situ kelihatan banget gimana negara ngerombak total arsitektur sanksi pidana kita jadi jauh lebih beradab, lebih modern, dan pastinya lebih terukur. Coba kalian perhatiin ini, di KUHP nasional baru, pidana pokok tuh berubah drastis. Masuklah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif utama. Dan yang paling luar biasa, pidana mati sekarang udah dikeluarin dari daftar pidana pokok. Dia sekarang posisinya direposisi jadi pidana yang sifatnya khusus. Jadi cuma opsi yang diancamkan secara alternatif sebagai jalan terakhir banget. Ini tuh bukti konkret bekerjanya teori relatif yang tadi dibahas Pak Fajrin. Sistem kita sekarang jauh lebih mentingin pencegahan dan reintegrasi sosial, bukan sekedar ngehukum badan orang secara buta. Terus gimana dengan pidana tambahannya? Wah, ini juga banyak pembaruan. Selain hukuman klasik, kayak perampasan barang, KUHP 2023 ini secara eksplisit masukin pembayaran ganti rugi dan pencabutan izin tertentu. Dan ada satu tambahan yang menurut saya paling bikin bangga, karena ini tuh Nusantara banget. Sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat, keren kan? Hukum positif kita sekarang secara resmi ngerangkul kearifan lokal dan nilai keseimbangan yang hidup di masyarakat adat kita. Nah, saya mau highlight dikit soal pidana kerja sosial. Ini tuh benar-benar terobosan cerdas buat ngegantiin pidana penjara jangka pendek yang seringnya terbukti cuma menuhin sistem lapas tanpa benar-benar memperbaiki pelakunya. Di penjelasan KUHP baru, disebutin kalau pidana kerja sosial ini dirancang biar si pelaku bisa membebaskan rasa bersalahnya langsung lewat interaksi sosial dan ngelakuin kegiatan yang bermanfaat buat warga. Ini wujud paling nyata dari teori gabungan di hukum kita hari ini. Unsur sanksinya tetap ada, tapi di saat yang sama negara mastiin karakter pelakunya bisa direhabilitasi. Tapi ingat, transformasi gila-gilaan ini nggak cuma mandek di hukum materialnya aja loh. Hukum acara pidana kita juga harus ngejar ketertinggalan menuju RUU KUHP yang ditargetin tahun 2025 nanti buat ngubah prosedur penegakannya. Nah, buat nyambungin dan nyelarasin itu semua, disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Jadi, tahun 2026 ini bakal jadi masa transisi yang super krusial. Biar kebayang, yuk kita lihat gimana cara kerja integrasinya secara real. Lewat mekanisme tabel penyesuaian di UU tahun 2026 ini, negara ngelakuin harmonisasi terhadap ratusan aturan pidana yang nyebar di luar KUHP. Tujuannya simpel, biar secara hitungan matematis maupun konsep filosofisnya, udah nggak ada lagi tuh sanksi yang tumpang tindih sama filosofi KUHP yang baru. Contoh cara operasionalnya tuh rapi banget, misalnya pidana kurungan. Karena udah dianggap usang, pidana kurungan ini pelan-pelan bakal dihapus dari aturan-aturan di luar KUHP. Rumus konversinya jelas banget. Kalau ada undang-undang lama yang ngancam kurungan kurang dari 6 bulan, otomatis sanksi itu disulap jadi pidana denda kategori 1. Kalau kurungannya lebih dari 6 bulan, ya dikonversi jadi denda kategori 2. Kelihatan banget kan, negara lagi berusaha keras ngehapus pemenjaraan durasi pendek yang kontraproduktif, terus digeser ke sanksi finansial yang lebih jelas dan terukur. Oke, kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka, dan sedikit diskusi kritis. Untuk kesimpulan akhirnya, saya balikin lagi ke Pak Fajrin. Silakan, Pak. Terima kasih banyak Helmi, penjelasan soal hukum positifnya detail dan gampang banget dipahami. Nah, buat teman-teman semua, sebagai bentuk standar tanggung jawab akademik, perlu ditegasin ya kalau semua konsep dan analisa yang kita bahas hari ini itu sumbernya mutlak dari teks otentik perundang-undangan. Mulai dari KUHP Nasional 2023, visi prosedural RUU KUHP 2025, sampai UU Penyesuaian Pidana 2026. Semuanya juga didukung kuat sama literatur mapan, terutama buku hukum pidana karya Dr. H. Imron Rosyadi. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi kali ini, saya punya satu tantangan intelektual buat mancing pikiran kritis kalian nih. Dari semua pemaparan soal teori dasar dan wajah KUHP baru tadi, menurut telaah kritis kalian, masuknya sanksi pemenuhan kewajiban adat ke dalam hukum positif kita itu sebenarnya lebih menitikberatkan kemana sih? Apakah ini cuma wujud pembalasan murni ala teori absolut, atau sanksi adat itu justru instrumen buat mulihin keseimbangan sosial yang selaras dengan teori relatif? Coba deh dipikirin. Yuk kita diskusi di kolom komentar, saya pengen baca argumentasi analitis kalian. Terima kasih udah belajar hukum sampai ke esensinya bareng kami hari ini, dan sampai jumpa!